Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yakni tentang penentuan biaya proses, namun pada unit tambahan dan unit hilang. Jadi kalau minggu yang lalu kita membahas tentang dua departemen untuk penentuan biaya prosesnya, hari ini kita membahas tentang bagaimana sih menghitung laporan biaya produksi ketika ada unit tambahan maupun unit hilang. Ternyata pada berbagai proses produksi itu ada hal-hal yang ternyata bisa terjadi pada suatu proses produksi. Di antaranya ada tambahan unit akibat tambahan bahan. Nah, beberapa hal yang mungkin terjadi, ada 3 hal di bawah ini. Yang pertama adalah proses produksi di mana tidak menambah unit tetapi menambah biaya. Nah, ini dicontohkan yaitu di perusahaan mobil. Nah, di perusahaan mobil ini kan menghasilkan sebuah mobil ya. Nah, menghasilkan sebuah mobil, mobil itu kan membutuhkan roda. Roda ini merupakan part dari mobil. Sehingga ketika perusahaan mobil menambahkan 4 roda pada suatu mobil, ataupun menambahkan beberapa roda pada misalnya mobil-mobil kayak bus gitu ya, kan bisa jadi rodanya lebih dari 4. Namun tidak akan menambah unit dari yang diproduksi. Unit mobil ini kan tetap beberapa unit gitu ya. Jadi dari sini bisa teman-teman bayangkan bahwa ternyata di suatu proses produksi itu bisa saja menambah unit tetapi tidak menambah biaya. Tidak menambah unit tapi menambah biaya. Jadi seperti contohnya di sini adalah satu unit mobil itu akan menambah biaya ketika ditambahkan suatu roda. Tapi unitnya itu mobilnya tetap gitu ya. Kemudian saya contohkan lagi di sini ada menambah unit tetapi tidak menambah biaya. Oh, ternyata ada suatu proses produksi yang ternyata menambah unit tetapi tidak menambah biaya. Contohnya di sini seperti di perusahaan cat. Menambahkan air berarti kan menambah volume dari unitnya. Jadi menambah unit. Volumenya pun nanti akan juga bertambah. Namun tidak menambah biaya karena yang ditambahkan adalah air. Kemudian menambah unit dan menambah biaya. Nah, itu otomatis bertambah banyak juga volumenya, namun juga akan menambah biaya. Contohnya apa? Pada perusahaan air minum. Salah satu bahan yang akan ditambahkan adalah cairan gula, otomatis akan menambah unitnya, akan menambah volumenya, dan juga akan menambah biayanya juga. Nah, ini ada 3 hal ini yang sering terjadi pada perusahaan manufaktur gitu ya, di beberapa jenis perusahaan terkait dengan unit tambahan dan unit hilang. Pun nanti begitu seperti unit hilang, nanti akan ada kasus unit hilang itu yang seperti apa? Seperti contohnya di perusahaan air minum yang di dalamnya terjadi proses penggodokan air. Air ketika dipanaskan akan ada proses penguapan juga. Jadi mungkin juga terjadi volume air itu akan berkurang karena apa? Diuap atau menguap. Jadi bisa jadi volume air itu akan berkurang. Itu adalah salah satu contoh dari unit hilang. Contoh yang lain ketika ada proses pemindahan, misalnya dari
departemen percampuran, misalnya setelah ditambah cairan gula, pindah ke departemen pengemasan. Dan ternyata atas perpindahan departemen tadi ada beberapa unit atau beberapa volume air itu yang tercacar. Nah, itu termasuk juga di unit hilang. Nah, di sini saya langsung contohkan pada suatu contoh soal agar teman-teman tidak bingung. Jadi di sini ada PT Gifar Jaya. PT Gifar Jaya ini bergerak pada manufacturing di perusahaan air minum gitu ya. Menjual sari buah, memiliki departemen pencampuran dan departemen penggilingan. Jadi ada 2 departemen di sini. Kenapa kemarin teman-teman harus mempelajari tentang 2 departemen, karena akan berdampak pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, pada departemen pencampuran ini ada air sari buah yang akan ditransfer ke departemen penggilingan dan juga ditambah dengan air berkarbonasi. Nah, mungkin di sini perusahaan air minumnya ini tidak hanya sari buah saja, tapi yang ada rasa-rasa sodanya. Karena apa? Dicampur dengan air berkarbonasi. Nah, data pada departemen pencampuran adalah sebagai berikut. Nah, soal ini harus teman-teman ingat atau bisa juga dicatat agar bisa nyambung nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi di sini ada unit proses persediaan awal yang ditransfer dari departemen sebelumnya. Itu unit persediaan awalnya 1.600 liter. Kemudian yang bisa ditransfer dari departemen sebelumnya itu 4.000 liter. Kemudian unit tambahannya yang akan ditambahkan di departemen pencampuran yaitu 8.000 liter. Kemudian ditransfer ke departemen pengalengan 11.600. Jadi, ini adalah persediaan awalnya kita. Kemudian ini ditambahkan pada bulan ini. Sederhananya seperti itu. Ini adalah unit tambahannya. Beda ya. Ini adalah yang bisa kita proses gitu ya. Atau ditambahkan bulan ini, namun ini adalah unit tambahannya. 8.000 liter. Kemudian dari hasil ketiga ini akan sama dengan ini, 2 ini. Jadi ini adalah 3 komponen ini adalah unit masukan kita. Ini adalah 2 ini adalah unit keluaran kita. Harus balance antara unit masukan dan unit keluaran. Jadi ternyata dari 3 komponen ini yang 11.600 liter itu bisa kita transfer ke departemen pengalengan. Istilahnya adalah sudah siap untuk sudah menjadi barang jadi, tinggal dikalengkan saja, karena kan ini perusahaan air ya. Jadi yang 11.600 itu sudah bisa dikonsumsi dan tinggal di finishing di pengalengan atau di package gitu ya. Kemudian yang 2.000 liter ini masih kita harus proses di tahap selanjutnya. Belum selesai gitu ya. Itu kenapa masih menjadi persediaan akhirnya kita. Nah, di sini ada keterangan yang harus teman-teman perhatikan. Jadi untuk proses akhir, unit proses akhir di sini adalah bahan 100%-nya selesai, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik 50% selesai. Kemudian di persediaan awalnya bahan 80% selesai, untuk tenaga kerja dan overhead pabriknya 25% selesai. Kenapa sih selalu ada informasi ini? Karena tidak semuanya dari ketiga komponen bahan tenaga kerja dan overhead pabrik ini semuanya sama-sama dan serentak selesai.
terpisah-pisah ya, bahannya berapa persen selesainya, tenaga kerjanya, overhead pabriknya. Ini nanti juga akan berpengaruh ke biaya-biayanya. Kemudian selanjutnya di sini ada data biaya seperti biasa. Dan di sini di persediaan awal kita punya biaya dari Departemen Penggilingan, sekian bahan tenaga kerja overhead pabrik. Ini untuk persediaan awal. Untuk biaya yang ditambahkan dalam proses selama bulan ini, kita juga punya dari Departemen Penggilingan, bahan tenaga kerja dan overhead pabrik. Yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita menghitung data kuantitasnya. Ini untuk tambahan unit menggunakan metode rata-rata. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita punya masukan tadi tiga hal tadi ya. Unit proses awal ditransfer masuk bulan ini, dan unit ditambahkan ke produksi. Sehingga totalnya adalah 13.600 unit. Keluarannya pun juga sama, 13.600 unit. Kemudian kita menghitung unit ekuivalen. Di sini kita punya unit transfer ke Departemen Pengalengan. 11.600 unit. Dari mana? 13.600 unit dari unit masuknya kita kurangi dengan persediaan akhirnya kita, 2.000 unit. Sehingga untuk unit transfer ke Departemen Pengalengan adalah 11.600 unit. Kemudian tinggal kita kalikan dengan persentase pada persediaan akhir. Persentase selesainya. Kemudian kita bisa menjumlahkan unit transfer ke Departemen Pengalengan dengan persediaan akhirnya kita, yaitu menjadi unit ekuivalennya kita, tinggal kita jumlahkan. Kita lanjut ke biaya per unitnya yang akan kita masukkan ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini kita punya biaya unit dalam proses pada persediaan awal. Kemudian kita tambahkan dengan biaya tambahan bulan ini. Ini ada di soal ya, teman-teman. Kemudian kita jumlahkan saja agar kita menemukan biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian kita masukkan unit ekuivalennya sesuai dengan masing-masing komponen, dari biaya Departemen Penggilingan, bahan, tenaga kerja, maupun overhead pabrik. Sehingga kita bisa mengetahui berapa sih biaya per unitnya untuk unit ekuivalen. Tinggal dibagi saja, biaya dibagi dengan unit ekuivalennya. Selanjutnya di pertanggungjawaban biaya, kita akan menghitung hampir mirip dengan unit ekuivalen, cuman dikalikan lagi dengan biaya per unit seperti biasanya. Sehingga kita menemukan jumlah biaya persediaan barang dalam proses akhir. Tinggal teman-teman masukkan ke laporan biaya produksinya. Disesuaikan saja dengan template yang sudah ada. Cuman di sini yang menjadi beda adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi di sini ada jumlah unit. Kalau biasanya teman-teman kan hanya jumlah biaya ini sampai ke belakang. Biaya per unit. Ini kita tambahkan jumlah unit di sini. Yang pertama ini dari Departemen Penggilingan. Departemen Penggilingan ini kita punya di persediaan awalnya kita. Kemudian dimasukkan biaya-biaya persediaan awalnya dijumlah. Kemudian di sini ada biaya ditambahkan di periode ini. Kita punya biaya yang kita punya unit yang ditambahkan 4.000 di bulan ini. Kemudian
Ini adalah unit tambahannya, 8.000 unit. Sehingga kita jumlahkan dari persediaan awal ditambahkan bulan ini dan unit tambahannya, sehingga jumlahnya seperti jumlah masukannya kita. 13.600 unit. 360 ini adalah teman-teman bisa dapatkan dari soal. Ini adalah biaya yang ditambahkan periode ini untuk di Departemen Penggilingan. 5.600 ini dari mana? Adalah dari 1.600 ditambahkan dengan 4.000 unit yang benar-benar kita proses bulan ini. Dikecualikan yang tambahan. Tambahan ini kan kita menginputkan bahan lain untuk kegiatan produksi kita. Untuk mencari biaya per unit ini adalah dari 45.000 ini tambah 360 dibagi dengan 5.600 unit. Untuk mencari 29,85, 45 tambah 360 dibagi dengan 13.600. Untuk mencari 41, sekian, 50 tambah 508 dibagi 13.600. Untuk mencari 8, sekian, 50.000 sekian tambah 100.000, 109.000 sekian dibagi dengan 12.600. Untuk mencari 17.000, 17, sekian ini juga dari 1.000, sorry saya salah. Ini tambah ini bagi ini. Ini tambah ini bagi ini. Kemudian bawahnya 50 tambah ini bagi ini. Bawahnya lagi ini tambah ini bagi ini. 3.000 tambah ini bagi ini. Sehingga menghasilkan biaya per unit ini. Nah, teman-teman, hati-hati di sininya. Ditambahkan dulu baru dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, selanjutnya kita punya pertanggungjawaban biaya seperti biasa ya. Mirip dengan perhitungan kita di pertanggungjawaban biaya yang sudah kita hitung sebelumnya. Teman-teman juga bisa mencocokkan dari sini. 97 ini jangan lupa untuk dijumlahkan terlebih dahulu biar bisa masuk sini. Dan ini tinggal menyesuaikan saja. Kita kan sebelumnya juga sudah menghitung, tinggal kita masukkan ke dalam template-nya laporan akhirnya ini. Yang tadi sudah kita bahas adalah metode rata-rata. Sekarang kita membahas selanjutnya di tambahan unit di metode MPKP. Untuk data unitnya tetap sama, masukannya berapa, keluarnya berapa, persis sama. Di sini kita langsung menghitung di unit ekuivalennya untuk MPKP. Seperti yang kita tahu bahwa metode MPKP selalu membedakan di persediaan awal dan juga akhir, sehingga seperti inilah nanti perhitungan unit ekuivalennya, agak lebih panjang. Di sini kita punya 1.600 unit di persediaan awalnya kita, kemudian dikalikan dengan persentase belum selesainya di persediaan awal. Kita tadi punya bahan selesai 100% di persediaan awal. Kemudian, bahan 80% selesai di persediaan awal. Nah, ini kenapa 0%? Karena kita asumsikan di Departemen Penggilingan itu sudah 100% selesai, maka belum selesainya adalah 0%. Kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik, kita di soal tadi punya bahwa tenaga kerja dan overhead pabrik 25% belum selesai. Sudah selesai, sehingga belum selesainya adalah 75%.
Tinggal kita kalikan saja, dimasukkan ke semua komponennya. Kemudian unit ditransfer masuk bulan ini dan selesai. 11.600 tadi dari mana? Dari masukan kita dikurangi dengan persediaan akhir kan? Namun di sini masih dikurangi lagi dengan persediaan awalnya kita. Sehingga menjadi 1.000 unit. Unit masuk bulan ini dan selesai. Kemudian kita 1.000 unitnya langsung dimasukkan ke 4 komponen ini ya. Kemudian di persediaan akhir kita punya 2.000 unit dikalikan dengan tingkat selesainya di persediaan akhir. Kita kan punya di penggilingannya tetap ya, kita asumsikan 100% selesai. Kemudian untuk di bahannya kita memang 100% selesai dan tenaga kerja dan overhead pabriknya 50% selesai. Tinggal dikalikan saja dan dimasukkan pada masing-masing komponen ini. Kemudian jangan lupa kita jumlahkan, sehingga kita bisa menemukan unit ekuivalennya kita. Nah, ini untuk biaya yang ditambahkan bulan ini saja pada metode MPKP kita. Jangan lupa ya, untuk yang dihitungnya hanya yang biaya ditambahkan bulan ini. Langsung dibagikan dengan unit ekuivalennya kita. Sehingga kita menemukan biaya per unitnya sekian. Itu bedanya ya, yang tadi rata-rata kita harus menambahkan dulu dengan biaya persediaan awalnya kita. Tapi kalau di sini langsung biaya yang ditambahkan bulan ini langsung dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk yang kita perlu tambahkan di pertanggungjawaban biaya. Nah, ini yang seperti yang ada di unit ekuivalen ya, tinggal kita kalikan dengan biaya per unit ekuivalen. Ini ada di persediaan awalnya kita nih. Biaya persediaan awalnya kita jumlah ada segini nih. Oke. Ini juga perlu kita hitung ya. Nanti juga akan masuk di biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban biaya. Ini nih, kita masuk ke laporan biayanya. Kalau teman-teman perhatikan, data kuantitasnya akan sama. Masuk komponen masukan dan komponen keluarannya. Dan juga jumlahnya kan, balance antara masukan dan keluaran. Tinggal teman-teman menyesuaikan ini nih. Prosentasenya. Disesuaikan dengan soal. Ini asumsinya 100% selesai ya. Untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan, teman-teman tetap memasukkan persediaan awal di sini. Dan tetap dijumlahkan. Cuma nanti dalam pembagiannya itu tidak perlu dimasukkan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan 1.600-nya tadi di atas tidak dimasukkan. Sehingga di sini untuk metode MPKP 4.000 sama 8.000 unit yang ditambahkan bulan ini dan unit tambahnya sendiri. Sehingga di sini jumlahnya adalah 12.000 unit. 4.000 ini langsung dari sini dipindahkan ke sini. Karena yang atas sudah tidak dimasukkan yang 1.600. Nah, kita metodenya beda. MPKP ini. Sehingga langsung yang unit ditambahkan bulan ini atau ditransfer bulan ini. Kemudian di sini 12.000 unitnya tinggal digeser saja. Ini ada yang lain adalah unit ekuivalen. Dari unit ekuivalen, jadi tinggal teman-teman masukkan di situ. Kemudian bawahnya ini teman-teman masukkan juga dari soal.
biaya yang ditambahkan bulan ini. Dimasukkan ke masing-masing komponennya itu. Disesuaikan. Untuk mendapatkan ini, seperti yang kita sudah hitung tadi, langsung ini dibagi ini, taruh sini. Ini dibagi ini, taruh sini. Ini dibagi ini, taruh sini. Ini dibagi ini, taruh sini, dan seterusnya. Ini dibagi ini, taruh sini. Karena ini kita metode MPKP, jadi tidak perlu ditambahkan, langsung dibagi. Tidak perlu ditambahkan dengan bulan yang awal tadi ya, di persediaan awal tadi. Teman-teman juga bisa ngecek perhitungannya. Kemudian di pertanggungjawaban biaya, kita punya persediaan awal tadi yang sudah kita jumlahkan sekian. Kemudian ini teman-teman bisa dapatkan dari perhitungan sebelumnya tadi juga, ataupun di unit ekuivalen tinggal ditambahkan lagi perkaliannya dengan unit biaya per unitnya. Masukkan sini. Jangan lupa untuk dijumlahkan. Kemudian kita harus mendapatkan 92,16 ini. Dari 1407 sekian ini dibagi dengan 1600 unit. Hasilnya adalah 92 sekian ini. Kemudian 1000 ini tadi, seperti yang teman-teman bisa hitung tadi, bisa lihat tadi di perhitungan unit ekuivalen 1000 ini dari mana. Kemudian 98 ini dari jumlahnya ini, kita taruh sini, kemudian kita kalikan sehingga mendapatkan ini. Jangan lupa komponen ini dan ini ditambahkan. Kemudian untuk yang ini, teman-teman juga bisa dapatkan di perhitungan sebelumnya tadi ya, yang bisa mendapatkan hasil ini, dan kita bisa jumlahkan ini dengan ini. Hasilnya adalah jumlah yang harus dipertanggungjawabkan sekian. Oke, selanjutnya ada unit hilang. Jadi di sini perlu teman-teman pelajari sendiri tentang yang unit hilang ini, karena ketika saya jelaskan di sini juga nanti durasi waktunya akan lebih lama penjelasan dari saya. Sehingga unit hilang silahkan dipelajari sendiri teman-teman. Saya akan melihat video ini ketika views-nya sudah sesuai. Unit hilang ini, soal unit hilang ini tidak akan menjadi tugas. Namun ketika views-nya tidak mencapai seperti biasanya, jadi sehingga kesimpulannya teman-teman tidak semuanya yang melihat video, maka ini akan menjadi tugasnya teman-teman. Kalau menjadi tugas, nanti untuk NIM ganjil akan mengerjakan metode rata-rata untuk unit hilang, dan NIM genap akan mengerjakan untuk metode MPKP untuk unit hilang. Jadi silakan teman-teman pelajari video ini, mempelajari tentang unit hilang juga. Nanti infonya lebih lanjut akan kita share di grup WA. Baik, saya akhiri dengan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.